Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari fungsi kompleks dengan materi fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Anggota dari kelompok 5 ada Lia Erinta Purnama, Nuria Asmi Rismawati, dan saya sendiri Putri Aisyah Nur Fajar. Untuk pembahasan materi pertama ada tentang definisi 4.1 yaitu fungsi eksponensial kompleks. Untuk bilangan kompleks, Z sama dengan X plus Y. Nah, maka fungsi eksponensial bisa kita definisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y. Nah, dari fungsi eksponensial yang kita definisikan tadi, bisa kita masukkan ke rumus Eulernya, yaitu E pangkat Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Sehingga fungsi eksponensialnya bisa kita tuliskan sebagai E pangkat Z sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y plus I sin Y. Atau bisa kita tuliskan juga E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I E pangkat X sin Y. Selanjutnya, yaitu teorema 4.1 kanalitikan E pangkat Z. Fungsi eksponensial merupakan fungsi menyeluruh karena fungsi-fungsi penyusunnya beserta turunan kontinu atau turunan kelanjutannya, sehingga diperoleh turunannya adalah D per dz EZ sama dengan E pangkat Z, atau turunan dari EZ sama dengan EZ. Selanjutnya yaitu ada sifat aljabar, teorema 4.2. Sifat aljabar untuk E pangkat Z. Jika Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks, maka sifat yang pertama yaitu ada E pangkat Z tidak sama dengan 0. Yang kedua, E pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, ada E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Yang keempat, E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang dengan Z2. Yang kelima, dalam kurung E pangkat Z1 dikali N dipangkatkan dengan N sama dengan N pangkat E pangkat N dikali dengan Z1, di mana N nilainya adalah 0, plus maupun minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari sifat aljabar yang tadi bisa kita buktikan dengan berikut. Yang pertama tadi kan ada E pangkat Z tidak sama dengan 0 karena eksponensial nyata, maka tidak bernilai 0. Yang kedua tadi E pangkat 0 sama dengan 1, di mana E pangkat Z sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y plus I sin Y, seperti yang kita tahu yang di awal tadi. Sehingga karena nilai Z-nya sama dengan 0, bisa kita masukkan ke persamaannya, yaitu E pangkat 0 dalam kurung cos 0 ditambah I sin 0 sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurang 0, maka nilainya adalah 1. Kemudian yang ketiga, yaitu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah dengan Z2. Kemudian kita masukkan juga ke dalam persamaannya, yaitu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 dikalikan E pangkat I Y1 dikali dengan dalam kurung E pangkat X2 dikali E pangkat I Y2. Sehingga bisa kita lihat yang bernilai X kita satukan, yang bernilai I yang berpangkatkan X kita jadikan 1, kemudian yang berpangkatkan I, Y kita jadikan 1, sehingga bisa kita lihat yaitu E dalam kurung pangkat X1 plus X2, lalu yang E pangkat I dalam kurung Y plus 1 ditambah Y2. Nah, karena X1 dan X2 keduanya real, maka
Bisa kita lihat di sini, yaitu selanjutnya ini. Nah, X1 dikali pangkat I Y1, kemudian kita kalikan dengan pangkat X2 dikali pangkat I Y2. Nah, karena kan tadi di atasnya di sini, nilainya kan pangkat X1 dikali pangkat I Y1 adalah bernilai pangkat Z1, maka di sini berarti kan pangkat Z1 ditambah dengan pangkat Z2. Kemudian yang keempat, yaitu pangkat Z1 per pangkat Z2 sama dengan pangkat Z1 dikurang Z2. Sama seperti yang tadi juga, kita masukkan ke dalam persamaan, pangkat Z1 sama dengan pangkat X1 dalam kurung cos Y1 plus I sin Y1. Kemudian untuk yang pangkat Z2 sama dengan pangkat X2 dalam kurung cos Y2 plus I sin Y2. Lalu kita, karena nilai penyebutnya berbeda, kita bikin jadi bersama, maka X pangkat X1 min X pangkat 2 sama dengan cos Y1 plus I sin Y1 cos Y2 plus I sin Y2. Jadi di bawah kita sama kalikan dengan penyebutnya itu cos Y pangkat 2 plus I sin Y pangkat 2. Nah, lalu mendapatkan hasil yaitu pangkat X1 min X2 cos Y1 cos Y2 plus sin Y1 sin Y2 plus I dalam kurung sin Y1 cos Y2 min cos Y1 sin Y2 per cos pangkat 2 Y2 plus sin pangkat 2 Y2. Sehingga X pangkat 1, pangkat X1 min X pangkat 2, yaitu cos Y1 cos Y2 plus sin Y1 sin Y2 plus I dalam kurung sin Y1 cos Y2 min cos Y1 sin Y2 sama dengan pangkat X1 plus X, saya ulangi, sama dengan pangkat X1 min X2 dalam kurung kurawalnya yaitu cos dalam kurung Y1 min Y2 tambah I sin dalam kurung Y1 min Y2. Kemudian pangkat X1 min X2 ditambah I dalam kurung Y1 min Y2 sama dengan pangkat X1 min X2 plus I Y1 dikurang I Y2 sehingga menghasilkan untuk nilai dalam kurung X1 plus Y1 dikurang dalam kurung X2 plus Y2 sama dengan pangkat Z1 min Z2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nila Erinda. Baik, terima kasih untuk selanjutnya, yaitu fungsi logaritma. Definisi fungsi logaritma ditulis dalam persamaan E pangkat W sama dengan Z, di mana Z adalah bilangan kompleks, bukan nol. Dalam hal ini diperhatikan bahwa Z sama dengan RE pangkat I theta, dalam kurung theta kurang dari min pi lebih dari pi, dan W sama dengan U plus IV, maka menjadi E pangkat U, E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta, di mana theta sama dengan argumen Z. Pada pernyataan 9, bahwa E pangkat U sama dengan R dan V sama dengan theta plus 2NP, di mana N adalah semua bilangan bulat karena E pangkat U sama dengan R, maka
U sama dengan ln R, maka dapat ditulis W sama dengan ln R plus I dalam kurung theta plus 2 NP. Untuk N sama dengan 0 plus minus 1, 2 sampai dengan tak hingga. Maka log Z sama dengan ln R plus I dalam kurung theta plus 2 NP. Untuk N sama dengan 0 plus minus 1, 2 sampai dengan tak hingga. E pangkat log Z sama dengan Z. Untuk Z tidak sama dengan 0. Sedangkan ln E pangkat Z sama dengan ln dalam kurung E pangkat Z plus I theta E pangkat Z sama dengan 0 plus I dalam kurung Y plus 2K pi sama dengan Z plus 2K pi I. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu definisi 4.2 logaritma kompleks. Fungsi bernilai ganda ln Z didefinisikan sebagai ln Z sama dengan log E mutlak Z plus I argumen Z, disebut logaritma kompleks. Dengan mengganti Z dengan REI theta didapatkan ln Z sama dengan log E R plus I dalam kurung theta plus 2 NP. Untuk N sama dengan 0 plus minus bilangan bulat hingga. Selanjutnya ada identitas logaritma. Ada teorema 4.3 sifat aljabar dari ln Z. Jika Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks tak nol dan N adalah bilangan bulat, maka yang pertama ln dalam kurung Z1, Z2 sama dengan ln Z1 plus ln Z2. Yang kedua, ln dalam kurung Z1 per Z2 sama dengan ln Z1 min ln Z2. Sifat yang ketiga, ln Z1 pangkat N sama dengan N ln Z1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nuria Asmi. Oke, selanjutnya ini ada contoh ya untuk dari pembahasannya sebelumnya. Contohnya yaitu tentukan logaritma dari Z sama dengan 2 dan nilai utamanya. Oke, jadi penyelesaiannya yaitu kita perhatikan terlebih dahulu dari bentuk kutubnya, yaitu kan tadi diketahui bahwasannya logaritma dari Z itu sama dengan 2. Berarti bentuk kutub dari Z itu sama dengan 2. Kemudian karena Z itu 2, kita masukkan kepada fungsi eksponensial tadi. Kemudian dia menjadi 2 dalam kurung cos 2 Kpi ditambah I sin 2 Kpi, di mana K itu ada 0, terus plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Sehingga didapat ln Z itu sama dengan ln 2 ditambah I2 Kpi, di mana K bulat. Maka nilai utamanya adalah ln 2. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.